Di dunia di mana sihir adalah segalanya, manusia yang lahir tanpa kekuatan sihir dianggap aib. Mereka tak punya tempat, tak punya hak, dan seringkali diburu untuk dihapuskan. Namun, di sebuah hutan terpencil yang jauh dari keramaian dunia sihir, hidup seorang pria tua bernama Regro Burndead bersama anak angkatnya, Mesh. Mesh berbeda dari semua orang. Ia tak memiliki sihir sama sekali. Namun Regro tak pernah menganggapnya lemah. Sejak kecil, Mesh dilatih keras tiap hari. Push up, sit up, lari, angkat beban, semua dilakukan hingga tubuhnya sekuat baja. Kalau orang lain memakai sihir untuk memperkuat diri, Mesh hanya mengandalkan otot dan tekad. Dan itulah rahasia kekuatan luar biasa yang ia miliki sekarang. Hari-hari Mesh berjalan tenang. Ia hanya butuh dua hal untuk bahagia. Latihan dan kue krim. Namun hidup sederhana itu berubah saat Mesh pergi ke kota untuk membeli kue kesukaannya. Langkah polosnya menarik perhatian seorang petugas keamanan sihir bernama Brad Coleman. Brad menyadari sesuatu yang tak wajar. Mesh tak memiliki tanda sihir di wajahnya. Dan itu berarti Mesh adalah orang tanpa sihir. Brad mengikuti Mesh pulang ke rumah. Malam itu, rumah Regro dikepung oleh para penyihir. Mereka datang untuk menangkap Mesh dan jika perlu, membunuhnya. Regro mencoba melindungi Mesh, tapi kekuatan sihir mereka terlalu besar. Mesh yang melihat ayahnya terancam, akhirnya turun tangan. Tanpa sihir, tanpa tongkat, tanpa mantra, hanya kekuatan otot. Saat bola sihir ditembakkan ke arahnya, Mesh menepisnya dengan satu tangan, seolah itu hanyalah bola biasa. Para penyihir kaget. Mereka menyerang lebih keras, namun Mesh menghindar dengan kecepatan luar biasa. Mematahkan tongkat mereka satu persatu. Dalam sekejap, Mesh mengalahkan semuanya hanya dengan kekuatan fisik. Brad yang melihat itu tercengang. Ia sadar, anak ini bukan manusia biasa. Mesh mampu menandingi kekuatan sihir hanya dengan tubuhnya sendiri. Brad akhirnya memberikan tawaran. Daripada terus diburu dan hidup bersembunyi, lebih baik Mesh mendaftar ke Eastern Magic Academy, sekolah sihir paling elit di negeri itu. Jika Mesh bisa menjadi Divine Visionary, gelar tertinggi untuk penyihir berbakat yang diakui kerajaan, maka semua dosanya akan dihapus dan hidupnya bebas. Mesh menerima tawaran itu tanpa ragu dan tanpa banyak bicara. Dan dengan langkah sederhana itu, dimulailah perjalanan gila seorang anak tanpa sihir di dunia yang mengagungkan kekuatan magis. Setelah menerima tawaran dari Brad, Mesh pun dibawa ke kota untuk mengikuti ujian masuk Eastern Magic Academy, sekolah sihir paling bergengsi di negeri itu. Di sana, calon murid dari berbagai daerah menunjukkan kemampuan sihir luar biasa. Semua tampak percaya diri, sementara Mesh hanya berdiri polos tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Ujian pertama dimulai. Para peserta diberikan kertas ujian, tetapi huruf-huruf di kertas itu selalu berlarian. Masha tiba-tiba mematahkan penanya dan hurufnya pun langsung tersusun rapi. Ujian berikutnya adalah labirin sihir yang dijaga oleh monster sihir. Mesh masuk tanpa rasa takut. Saat monster menyerangnya, ia memukulnya dengan satu tangan dan monster itu langsung ambruk. Ia tidak pakai sihir apapun, hanya kekuatan fisik yang luar biasa. Semua peserta yang melihatnya terdiam, tak tahu apakah itu keberanian atau kebodohan. Ujian terakhir adalah terbang dengan sapu sihir. Semua calon murid menyalakan sihir untuk mengangkat sapunya ke udara. Mesh tidak bisa, jadi ia menendang sapunya tinggi-tinggi, melompat, lalu menendangnya lagi agar terus melayang. Entah bagaimana, ia berhasil melayang di udara dan mendarat dengan tenang. Semua orang terpana. Setelah serangkaian kejadian aneh tapi efektif itu, Mesh dinyatakan lulus dan resmi diterima di akademi. Di sana, ia bertemu dengan teman sekamarnya yang baik hati bernama Finn Ems, seorang siswa biasa yang cepat akrab dengannya. Mesh juga berkenalan dengan Lemon Irvin, gadis yang awalnya menjebaknya saat ujian, tapi justru jatuh hati padanya. Hari-hari Mesh di sekolah sihir pun dimulai. Ia kini menjadi murid resmi Eastern Magic Academy. Namun, dunia sihir tidak akan semudah itu menerima seseorang yang tak memiliki kekuatan magis. Mesh memulai kehidupannya di Akademi Sihir dengan berbagai hal aneh yang ia hadapi setiap hari. Di setiap kelas, semua pelajaran menggunakan sihir. Sementara Mesh yang tak punya kekuatan sihir hanya bisa mengandalkan ototnya.
Finn, teman sekamarnya, perlahan mulai terbiasa dengan keanehan Mesh. Tapi tidak semua murid bisa menerimanya. Beberapa siswa bangsawan yang merasa lebih tinggi mulai meremehkannya. Salah satu dari mereka mempermalukan Finn di depan umum. Melihat hal itu, Mesh maju tanpa banyak bicara. Ia menatap dingin, lalu dengan satu pukulan, ia menjatuhkan lawannya dan membuat lantai retak. Semua murid yang melihat itu terdiam ketakutan. Mesh tidak berniat jadi pahlawan, ia hanya ingin melindungi temannya. Tapi aksinya membuat namanya tersebar di seluruh akademi. Di tengah kehebohan itu, muncul seorang murid jenius bernama Lance Crown, penyihir kuat yang misterius. Mesh akan segera berhadapan dengannya, dan pertemuan itu akan membuka babak baru dalam kehidupannya di akademi. Nama Lance Crown mulai terdengar di seluruh akademi sebagai salah satu murid paling berbakat. Ia berasal dari keluarga penyihir kuat dan memiliki tujuan tersembunyi yang membuatnya berbeda dari bangsawan sombong lainnya. Namun, saat Mesh menjadi pusat perhatian karena keanehannya, Lance justru tertarik padanya, bukan karena kagum, tapi karena ingin mengujinya sendiri. Suatu hari, Lance mengajak Mesh bertarung. Pertarungan dimulai. Lance menggunakan sihir gravitasi tingkat tinggi yang mampu menekan tubuh Mesh ke tanah. Tekanan itu begitu besar hingga tanah di sekitar mereka retak. Tapi Mesh tidak menyerah. Ia menahan beban itu dengan ototnya sendiri. Berdiri perlahan, dan dengan kekuatan luar biasa, ia menembus tekanan itu. Mesh melompat tinggi dan meninju udara, menciptakan gelombang yang menghempas Lance ke belakang. Pertarungan berakhir imbang, tapi Lance akhirnya menyerah. Ia mengakui kekuatan Mesh dan memutuskan untuk menjadi sekutunya. Setelah pertarungan itu, Mesh tidak hanya mendapatkan lawan, tapi juga teman baru yang berharga. Namun perjalanan di akademi masih panjang. Ujian berikutnya akan menentukan siapa yang layak menjadi kandidat Divine Visionary. Dan disitulah Mesh akan menghadapi ujian yang lebih berbahaya lagi. Ujian pertama di Eastern Magic Academy dimulai. Para murid dikumpulkan di aula besar untuk menjalani tes yang akan menentukan posisi mereka di kelas. Mesh, Finn, dan Lance berada di kelompok yang sama. Mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi di ruang bawah tanah akademi yang penuh jebakan dan monster sihir. Mesh, yang tidak bisa menggunakan sihir, mengambil peran sebagai pelindung kelompok. Saat jebakan muncul dan monster mengerang, ia meninju semuanya hingga hancur. Finn yang awalnya takut, mulai sadar betapa kuatnya Mesh sebenarnya. Bahkan tanpa sihir, Mesh menjadi penentu kemenangan mereka. Namun di ujian itu, ada juga murid bernama Abyss Razor, siswa yang menutupi wajahnya dengan topeng dan menggunakan sihir terlarang. Abyss menantang Mesh dalam duel. Serangannya cepat dan mematikan, tapi Mesh tetap tenang. Ia menepis semua serangan dengan kecepatan luar biasa, lalu membalas dengan satu pukulan yang membuat Abyss kalah. Setelah ujian itu, nama Mesh semakin dikenal, tapi bukan semua orang senang. Beberapa guru dan murid mulai mencurigai keberadaannya. Dunia sihir tidak suka pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan itulah masalah terbesar Mesh berikutnya. Keanehan Mesh mulai menarik perhatian banyak pihak. Beberapa guru mulai curiga bahwa ia bukan penyihir biasa. Mereka memperhatikan gerak-geriknya, tapi tak pernah bisa menemukan bukti bahwa Mesh tidak memiliki sihir. Mesh selalu punya cara untuk membuat aksinya terlihat seolah itu kekuatan magis. Namun di balik semua itu, muncul ancaman baru. Sekelompok siswa dari asrama lain mulai mengincar Mesh karena iri terhadap ketenarannya. Mereka ingin menjatuhkannya di depan umum. Tapi seperti biasa, setiap kali mereka mencoba menyerang, Mesh selalu menang dengan cara yang tak masuk akal. Di sisi lain, Finn dan Lemon semakin dekat dengan Mesh. Mereka mulai memahami bahwa di balik kekuatannya yang absurd, Mesh punya hati yang lembut dan tujuan sederhana. Ia hanya ingin hidup damai bersama ayahnya. Namun kedamaian itu tidak akan bertahan lama karena akademi akan segera mengumumkan pertandingan antar asrama, The Magia Lupus, di mana hanya murid terkuat yang akan bertahan. Setelah pengumuman resmi dari pihak akademi, dimulailah kompetisi besar antar asrama bernama Magia Lupus, sebuah pertarungan kehormatan antara para murid terkuat dari tiap asrama. Mesh, Finn, Lance, dan Lemon masuk dalam asrama Adler.
Sementara lawan utama mereka adalah asrama Lang, yang dipimpin oleh penyihir jenius berhati dingin bernama Abel Walker. Abel percaya bahwa hanya penyihir berdarah murni yang pampas hidup. Ia menganggap murid biasa hanyalah sampah yang tidak layak. Karena pandangan itulah, Abel dan kelompoknya sering menindas murid dari asrama lain. Mesh tentu saja tidak bisa diam melihat itu. Pertempuran antar asrama pun dimulai. Setiap anggota Magia Lupus memiliki kekuatan unik yang berasal dari sihir tingkat tinggi. Mereka tidak hanya menyerang dengan kekuatan, tapi juga strategi. Mesh dan timnya harus menghadapi lawan satu persatu. Mesh menghadapi anggota Magia Lupus tingkat bawah yang mampu mengendalikan benda-benda dengan sihir. Tapi seperti biasa, Mesh menghadapi mereka dengan cara khasnya, meninju serangan sihir hingga pecah, lalu meninju lawannya sampai kalah. Namun pertempuran ini baru permulaan. Di balik layar, Abel sedang menunggu Mesh, ingin tahu sejauh mana kekuatan aneh anak tanpa sihir itu. Mesh dan teman-temannya mulai menembus markas Magia Lupus. Setiap lantai mereka harus menghadapi anggota yang semakin kuat. Di lantai pertama, Lance melawan penyihir yang bisa memanipulasi besi, sementara Mesh melindungi Finn dan Lemon di belakang. Pertarungan berlangsung sengit. Lance menunjukkan kemampuan sihir gravitasinya dengan mengagumkan, mengalahkan musuh tanpa kesulitan. Sementara itu, Mesh menghadapi lawan yang mampu membekukan tubuh dengan sihir es. Serangan demi serangan diarahkan padanya, tapi Mesh hanya menghindar, lalu menghancurkan es itu dengan pukulan telak. Setiap kemenangan membawa mereka naik ke lantai berikutnya, hingga akhirnya mereka bertemu Abyss Razor, yang kini berada di pihak Abel. Abyss memegang prinsipnya sendiri, tapi Abel memaksanya untuk melawan Mesh. Pertarungan pun tak terhindarkan. Abyss menggunakan sihir bayangan yang bisa menembus pertahanan, tapi Mesh dengan refleks luar biasa berhasil menangkisnya satu persatu. Hingga akhirnya, dengan satu pukulan cepat, ia menjatuhkan Abyss. Namun Mesh tidak menghabisinya, ia justru menolong Abyss yang terluka, membuat Abyss sadar kalau Mesh bukan musuh seperti yang dikatakan Abel. Dengan itu, Mesh dan timnya berhasil menembus ke lantai terakhir. Di sana, Abel Walker sudah menunggu mereka. Mesh akhirnya berhadapan langsung dengan Abel Walker, pemimpin Magia Lupus. Suasana ruang pertempuran terasa tegang. Abel duduk di kursi singgasananya dengan tenang, menatap Mesh dengan tatapan merendahkan. Abel mengeluarkan sihir bonekanya, kekuatan yang bisa mengubah manusia menjadi patung dan mengendalikannya seperti mainan. Pertarungan dimulai. Abel menyerang dengan puluhan boneka hidup yang bergerak cepat. Mesh meninju mereka satu persatu, menghancurkan semuanya. Abel lalu mengeluarkan boneka raksasa dengan kekuatan magis tingkat tinggi. Tapi Mesh melompat tinggi dan menghancurkan kepala boneka itu dengan sekali pukul. Abel tidak menyerah. Ia menggunakan sihir tertingginya, membuat ruangan bergetar dan udara menekan. Tapi Mesh berjalan menembusnya seolah tak terpengaruh. Dengan satu serangan terakhir, ia meninju Abel sampai terlempar dan kekuatannya hancur. Mesh menang. Semua murid yang sebelumnya menjadi boneka pun kembali normal. Kemenangan atas Magia Lupus membuat nama Mesh semakin terkenal di seluruh akademi. Setelah pertempuran itu, akademi kembali damai. Semua orang mulai melihat Mesh bukan sebagai orang aneh, tapi sebagai pahlawan tanpa sihir. Season pertama pun berakhir dengan adegan Mesh kembali ke asrama, menikmati kue krim kesukaannya, sementara Finn, Lance dan Lemon tertawa di sekitarnya.